Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa istimewa. Biasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan, sebelum dan sesudah, biasanya kita buat apa dulu? Berdoa. Ibu lihat tadi semuanya sudah datang tepat waktu. Ternyata yang disampaikan setiap hari itu sudah dilaksanakan, disiplin, ya, disiplin waktu. Untuk itu Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa sebelum belajar. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Valen, silakan. Semuanya siap posisi berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai berdoa kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari tadi. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa belajar di tempat ini dan bisa berkumpul dengan teman-teman kami. Hanya itu doa yang kami sampaikan kepadamu dan Tuhan dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa dan Bosco, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih kepada Nek Valen yang telah memimpin doa sebelum belajar. Sekarang Ibu minta kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Tujuannya apa? Siapa yang bisa? Untuk mengenalkan bangsa. Iya. Untuk ya sikap nasionalisme kita harus ditumbuhkan ya dengan bernyanyi. Itu kan lagu apa? Sebagai lagu kebangsaan. Tanah tumpah darahku, aku berdiri jadi pandumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa, Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, satu negeriku yang ku cinta. Indonesia, Indonesia Raya, Indonesia merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia. Ya, silakan duduk. Semuanya menyanyi tapi tak. Sekarang Ibu mau tanya. Siapa tetangganya, Brik? Bun Suni yang Pak Gerubun. Bun Suni dan Pak Gerubun. Kesya, tetangga siapa? Mama Rampi dan Papa Nana. Elvan tetangga siapa? Pak Guru Leksi dan Om Yunus. Pak Guru Leksi dan Om Yunus. Ya.
Elvan tahu tentang Elvan punya tetangga itu. Keberadaan tetangganya Elvan, bukan kepo ya di sini ya. Apa yang Elvan tahu tentang tetangganya? Yang saya tahu tentang tetangga saya, yang tetangga saya sebelah, tetangga saya yang sebelah pekerjaannya sebagai buruh, yang sebelah lagi pekerjaannya sebagai petani. Ya. Sekarang, kalau Kesia, tetangganya Kesia itu siapa tadi? Bapak Lampi dan Mama Lampi. Yang Kesia tahu tentang tetangganya itu apa? Anak dan tetangga itu teman-teman saya Iya. Baru pekerjaan mereka sebagai petani. ya. Sebagai petani rata-rata di sini ya, ada 1-2 sebagai pegawai. Kalau Moritz punya tetangga? Dan ada itu karena rumah saya di ujung kampung. Oh, iya. So, pernah bermain di rumahnya Moritz toh? Ya. Jadi tidak masalah, hanya karena posisi rumahnya ada di ujung kampung. Sekarang tujuannya kamu tahu tetangga kamu itu kenapa? Kenapa harus orang kenal kamu punya tetangga? Supaya kita lebih dekat dan dapat menjalin rasa kekeluargaan, juga rasa kebersamaan dengan mereka. Oke, terima kasih semuanya sudah menjawab. Ya benar ya, karena keluarga paling dekat itu adalah tetangga. Orang sekarang di desa Nulion, tempat kampung kita ini namanya desa Nulion. Coba di sebelah utaranya desa kita, di mana sebelah utara? Di mana? Ya. Sebelah utara sana ya. Sebelah utara desa kita ini ada desa apa? Jadi berbatasan dengan desa apa? Sebelah utaranya Toran, desa Nulion. Desa apa? Mata. Desa Mata. Mata. Kalau sebelah selatannya? Desa apa? Desa Tunggu. Kalau sebelah baratnya? Ya. Kalau sebelah timurnya? Iya. Iya. Orang harus tahu ya. Orang ada di sini. Orang harus tahu. Orang ada di maksudnya desa-desa kita bertetangga dengan desa apa? Ya. Kita harus tahu informasi yang ada di tetangga kita sebagai tetangga rumah, tetangga kampung kita ya. Karena banyak gunanya ya, banyak tujuannya ya. Oke, sekarang lanjut berikut tujuan pembelajaran hari ini. Setelah membaca judul bacaan kawasan Asia Tenggara, siswa dapat memprediksi informasi penting yang ada pada teks. Ya, hanya dengan baca judul. Setelah membaca teks, ini sudah membaca ya teks, siswa dapat membandingkan informasi hasil prediksi dengan informasi setelah membaca teks. Benar tidak hasil prediksi saya? Tadi baru saya baca judul, setelah itu saya baca ini ya. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil perbandingan informasi yang diperoleh dengan teman kelompok. Keempat, setelah mengamati peta, siswa dapat menemukan apa? Menemukan batas-batas wilayah negara Singapura. Kemudian dengan melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik negara Singapura. Keenam, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil analisis karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik negara Singapura dalam LKPD nanti ya. 7. Setelah tanya jawab, siswa dapat memahami makna kewajiban dan hak. 8. Setelah memahami makna kewajiban dan hak, siswa dapat melaksanakan kewajiban tersebut ya, sebagai anggota keluarga. 9. Setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban sebagai anggota keluarga. Perhatikan yang ada di slide. Ini adalah judul apa?
tadi? Kawasan Asia Tenggara. Sekarang kamu punya perkiraan masing-masing. Baru lihat judul. Kemudian nanti setelah itu baru kamu baca isi teksnya. Sekarang dengan membaca judul tersebut di muka yang ada di slide, kira-kira informasi apa yang kamu dapatkan? Siapa bisa? Tasya, coba. Dengan melihat judul kawasan Asia Tenggara. Ia membahas tentang kondisi geografis negara Asia Tenggara. Ya, Li bilang bahwa kawasan Asia Tenggara itu membahas tentang kondisi geografis itu kawasan Asia Tenggara. Tadi kita telah memprediksi informasi apa yang kita dapat dari teks dengan hanya membaca judul. Kemudian kita telah membaca teks tersebut tentang kondisi. Ternyata kawasan Asia Tenggara itu membahas tentang kondisi geografis negara ASEAN, ya, wilayah ASEAN maksudnya. Wilayah ASEAN itu ada berapa? 11 negara. ASEAN ada 11 ya. Berdasarkan peta yang kita lihat bersama. Saat ini kita akan membahas salah satu negara anggota ASEAN. Coba lihat pada tayangan berikut ini, coba apa yang kamu lihat di situ? Patung singa. Ada patung singa ya, tapi dia masih sisik ya, berbadan ikan. Kita lihat patung ini. Ini patung memang dari negara apa sebenarnya? Singapura. Lambangnya ini apa, patung Merlion ya, Merlion namanya. Patung singa, badan ikan bersisik-sisik. Coba ibu mau tanya, sebenarnya apa yang kamu ketahui tentang negara Singapura ini? Coba siapa yang tahu sedikit informasi saja tentang negara Singapura? Coba angkat tangan yang tahu. Jangan takut-takut. Coba pas kasih. Yang saya ketahui tentang negara Singapura diantaranya adalah Singapura memiliki bahasa-bahasa yang biasa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya Inggris, Melayu, dan Cina. Singapura memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Majulah Singapura. Iya, terima kasih. Tapi banyak informasi menarik lainnya dari negara Singapura. Coba, siapa yang bisa lagi? Ya, coba. Singapura merupakan negara kepulauan. Iya, Saya tahu luas Singapura adalah 728,3 km. Iya, 728,3. Sebentar kita akan lihat lagi, ya. Coba, kamu Elvan, apa yang Elvan tahu tentang negara Singapura? Jangan takut. Yang saya tahu tentang negara Singapura, Singapura memiliki negara kepulauan 63 pulau kecil. Oh iya, negara Singapura memiliki 63 pulau-pulau kecil maksudnya, ya. Coba, Cindy. Yang saya tahu tentang negara Singapura, suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Sama. Kalau Moritz, apa yang Moritz tahu tentang negara Singapura? Beriklim tropis. Iya, beriklim tropis. Kalau Kesia, Saya tahu tentang negara Singapura adalah memiliki bandara terbang tinggi. iya. Kalau Brix, apa? Kota termahal di dunia. Iya, ya, kota termahal. Ini biaya hidup maksudnya ini ya. Biaya hidupnya tinggi. Nanti kita akan pelajari sebentar. Sudah. Kota apa ini? Singapura
menunjukkan batas-batas wilayah negara Singapura. Negara Singapura dibatasi oleh Selat Johor di utara dan Kepulauan Riau Indonesia di selatan. Iya, itu ada jelas ya. Ya, oke. Duduk, silakan duduk. Terima kasih. Yang berikutnya. Sebelah utara di Selat Johor dan sebelah selatan di Kepulauan Riau. Di sebelah utara dibatasi oleh Selat Johor dan di sebelah selatan dibatasi oleh Kepulauan Riau. Ya. Sekarang dengan melihat ini dulu, tunggu sebelumnya. Siapa yang bisa menentukan letak geografis negara Singapura? Coba, siapa yang bisa? Ini dia pas garis ini 1,15, ini DP garis ya. Ya. Ya, silakan. Yang lain bisa? Sudah paham? Sudah. Ibu minta kita tenang, dengarkan video ini. Ditulis karena kalian akan membuat suatu kartu informasi. Kartu informasi dari negara Singapura. Paham? Jadi didengarkan dengan baik ya. Seberapa jauh kalian tahu tentang Singapura? Singapura adalah sebuah negara di lepas ujung selatan semenanjung Malaya, 137 km di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Berikut cukup fakta dan sejarah tentang Singapura. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Invoice Indonesia, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan fakta menarik dari Invoice Indonesia. Sejarah Singapura. Selama Perang Dunia Kedua, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya dan berakhir pada pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam 6 hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari tahun 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill sebagai bencana konflik dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya. Pembantaian Sorching terhadap etnis Tionghoa setelah Singapura ditaklukkan dan memakan korban antara 5.000 sampai 25.000 jiwa. Jepang sempat mengganti nama Singapura menjadi Sonado dan menguasai Singapura sampai Britania menguasai kembali Singapura pada 12 September tahun 1945, 1 bulan setelah Jepang menyerah. Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro kemerdekaan David Shaw Marshall, ketua Partai Front Buruh yang kemudian menjadi menteri utama. Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus tahun 1963. Sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak sebagai hasil dari referendum penggabungan Singapura pada tahun 1962. Kemudian Singapura dikeluarkan dari federasi 2 tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Bagian dari Sriwijaya. Catatan pertama, pemukiman di Singapura berasal dari abad kedua Masehi. Pulau ini merupakan poskoa kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang diberi nama Temasek, yang dalam bahasa Jawa yang berarti kota laut. Antara awal abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Pada tahun 1613, rombak Portugis membakar pemukiman di mulut sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai 2 abad selanjutnya. Pada tanggal 28 Januari tahun 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Dia ditugaskan oleh perusahaan dagang Hindia Timur Britania atau East India Company untuk mencari lokasi strategis untuk membangun pelabuhan di mulut Selat Malaka, menandingi dominasi Belanda yang saat itu sedang melemah karena tongkat kerutan VOC.
presiden pertama berdarah Indonesia. Yusof bin Ishak adalah presiden Singapura yang pertama dan sampai sekarang satu-satunya yang keturunan Minangkabau dan Melayu. Lahir di Perak, Malaysia dengan ayah keturunan Minangkabau dan ibu berdarah Melayu, Yusof merupakan anak sulung dalam sebuah keluarga yang beranggotakan 9 orang. Pada tanggal 3 Desember tahun 1959, Yusof dilantik sebagai kepala negara Singapura. Ia merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, saat Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, statusnya berubah menjadi presiden negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970 ketika Yusof meninggal. Wajah Yusof kemudian diabadikan pada pecahan-pecahan uang kertas Singapura. Biaya hidup yang tinggi. Membayangkan untuk sekali menjadi penduduk Singapura mungkin terlihat menyenangkan. Banyak tempat-tempat menarik, jalanan sepi dari kemacetan, dan apa-apa serba teratur. Tapi kalian mungkin perlu memperhatikan lagi soal biaya hidupnya. Singapura termasuk ke dalam kota termahal di dunia. Apa-apa serba mahal mulai dari makanan sampai transportasi. Baru-baru ini sebuah lembaga survei milik pemerintahan Singapura mengeluarkan rilis rata-rata pengeluaran warganya sepanjang tahun 2017 sampai 2018. Hasilnya diketahui meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2012. Seperti dikutip dari hasil survei statistik Singapura, gaya rumah tangga penduduk Singapura meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2012. Di tahun 2012, besarnya sekitar 4.724 dolar Singapura, atau sekitar 48 juta per bulan. Tetapi di tahun 2017 sampai 2018 mencapai 4.906 dolar Singapura, atau sekitar 50 juta rupiah per bulan. Survei tersebut juga merilis biaya yang dikeluarkan warga Singapura secara individu. Rata-rata individu di Singapura mengeluarkan uang sekitar 1.628 dolar Singapura, atau sekitar 16 juta rupiah per bulan. Negara terpadat kedua di dunia. Singapura mempunyai sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari China, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa, dan negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monaco, dengan kepadatan sekitar 16.620 jiwa per kilometer persegi. IT Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam indeks globalisasi, terutama pada tahun 2006. Membeli pasir atau tanah dari negara lain. Jika kalian melihat peta dunia, pasti kalian akan susah untuk menemukan negara Singapura, karena ukurannya yang sangat kecil dan terletak sangat berdekatan dengan negara kita. Karena keterbatasan lahan inilah yang menyebabkan Singapura gencar memperluas lahannya, yaitu dengan membeli pasir atau tanah dari negara lain termasuk dari Indonesia. Usaha untuk memperluas daratan atau reklamasi ini rencananya akan terus berjalan dan berakhir pada tahun 2030, sehingga bisa dipastikan luas wilayah negara kecil ini akan terus bertambah hingga tahun 2030. Mempunyai industri pariwisata yang bagus. Singapura mempunyai industri pariwisata yang berkembang bagus. Terutama pada tahun 2004, Singapura pernah dikunjungi lebih dari 8 juta pengunjung. Sebagai kota kosmopolitan yang menonjolkan perbedaan ras dan budaya yang harmonis, banyak pengunjung mengunjungi Singapura sebagai tujuan, bukan hanya sebagai batu loncatan atau tempat transit. Selama bertahun-tahun, Singapura dianggap sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara. Singapura juga mempunyai daerah perbelanjaan yang berkembang yang terletak di distrik Orchard Road. Dipenuhi dengan beberapa pusat perbelanjaan, daerah ini juga mempunyai banyak hotel dan dianggap banyak orang sebagai pusat pariwisata Singapura. Selain itu, ada juga daya tarik wisata terkenal lainnya termasuk Singapore Zoological Garden dan Night Safari. Mempunyai banyak reklamasi. Singapura mempunyai banyak proyek reklamasi tanah dengan sumber tanah diperoleh dari bukit, dasar laut, dan negara tetangga. Dan hasilnya daratan
Singapura meluas dari 581,5 km persegi pada tahun 1960-an menjadi sekitar 704 km persegi pada saat ini dan akan meluas lagi hingga 100 km persegi pada 2030. Proyek ini kadang mengharuskan beberapa pulau kecil digabungkan melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau besar dan berguna seperti Pulau Jurong. Bandara terbaik di dunia. Bandara Changi Singapura mendapatkan predikat bandara terbaik di dunia oleh Skytrax di World Airport Award pada tahun 2017. Penghargaan ini merupakan kali kelima secara beruntun yang didapatkan oleh bandara dengan fasilitas kelas 1 tersebut. Selain bandara terbaik di dunia, Bandara Changi juga berhasil mendapat predikat bandara terbaik di Asia dan bandara dengan fasilitas rekreasi terbaik. Bandara Changi memang dikenal dengan layanan check-in, kedatangan, belanja, transfer, keamanan, imigrasi, dan gerbang keberangkatan yang mumpuni. Mayoritas tinggal di apartemen. Mayoritas warga Singapura tinggal di apartemen atau rumah susun. Hal tersebut rasanya sangat wajar mengingat terbatasnya ruang di Singapura yang hanya mempunyai luas wilayah kurang lebih 719 km persegi, sedangkan penduduknya mencapai sekitar 5 juta jiwa. Maka hampir tidak mungkin jika setiap warga di Singapura mempunyai rumah pribadi masing-masing. Pemerintah harus pintar-pintar dalam mengelola tempat tinggal bagi warganya, dan apartemen serta rumah susun menjadi solusi yang pas untuk permasalahan tersebut. Itulah tadi 10 fakta dan sejarah tentang Singapura. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, berikan komentar kalian di bawah dan Ya, negara Singapura. Ibu kotanya seperti yang di situ. Coba dibaca. Singapura. Luasnya 728 ya, sebenarnya 728, Saya bertanya, kenapa luas Singapura dibuka siswa ini 622 km persegi? ya. Coba. Tadi kalian sudah menonton video ya tentang negara Singapura. Dan yang Ibu tayangkan di slide sekarang, luas negara Singapura berapa nih? 728,3 sebenarnya ya. Ini teman kamu Cindy tanya, kenapa di buku siswa ini luas negara Singapura kok cuma 622 km? Coba siapa boleh bantu Ibu jawab? Kenapa? Kenapa di buku siswa ini 622 km dan yang sekarang ini 728 km persegi, serta tambah 100-an ya kilometer. Kenapa? Itu sendiri dia tanya. Ada yang boleh bantu Ibu jawab? Coba. Karena Singapura membeli tanah di negara lain sampai tahun 2030. Iya. Ada lagi yang lain? Coba. Siapa bisa menambahkan lagi? Ya, coba. Karena negara Singapura memiliki banyak proyek reklamasi untuk perkembangan luas wilayah negara mereka. Iya. Iya, tepuk tangan semua. Iya. Iya, semua telah memberikan jawabannya. Iya, karena Cindy itu negara Singapura itu dia mengembangkan dia punya potensi negaranya. Salah satunya itu banyak reklamasi tanah. Dia tambun itu lautan jadi daratan. Dan itu akan terus mereka kembangkan sampai tahun 2030 dan untuk 2030 atau tahun depan mungkin setelah kita cari informasi tentang negara Singapura tahun depan lagi sudah berbeda. Luas wilayahnya sudah berubah, ya. Bayangkan dari 622 km. Ini dari tahun berapa buku ini? Itu informasi yang orang dapatkan. Kemudian sekarang sudah ini 728 km persegi.
Bentuk pemerintahannya sama dengan Indonesia, apa? Republik. Lanjut lagi. Kepala negara? Presiden. Sekarang, nah bahasa. Bahasa juga tadi ada ya dalam video. Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. agamanya, Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. kemudian lagu kebangsaannya. Kenapa? Dorang menggunakan bahasa Inggris biasa sehari-hari. Sekolah juga begitu. Dalam pendidikan mereka ada menggunakan bahasa ibu, bahasa Inggris. Biasa itu yang digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa judul lagu kebangsaannya Majulah Singapura? Yang berdarah Minangkabau Indonesia. Iya. Oke. Karena bahasa Melayu itu sama dengan bahasa Indonesia, ya. Ya. ASEAN itu sebenarnya orang tahu tentang bahasa Melayu. Jadi kalau siapa yang cita-citanya mau ke sana, setelah mengetahui tentang keadaan Singapura seperti ini, siapa yang mau ke sana? Orang juga bisa berbahasa Melayu. Sama dengan tadi dikatakan ada apa? Tionghoa besar. Apalagi? Melayu. India. Sekarang coba kamu lihat dalam bahan ajar dikatakan bahwa banyak fakta menarik dari negara Singapura. Salah satunya bahwa negara Singapura adalah negara Terbersih. negara terbersih, teraman. Ibu pernah menonton On the Spot. Makanya ibu tanya, apa yang kamu ketahui tentang negara Singapura? Bukan cuma lewat internet, di televisi, berita ada ya. Salah satu fakta menariknya itu bahwa negara Singapura adalah negara terbersih. Sampai mereka mendapat penghargaan ya. Negara terbersih, teraman. Banyak tempat wisatanya. Otomatis kalau semuanya bagus, untuk ekonomi bagaimana? Keadaan ekonomi mereka bagaimana? Seandainya itu negara bersih, aman, banyak tempat-tempat wisata, apalagi kualitas pendidikannya juga bagus. Kira-kira ekonomi masyarakatnya bagaimana? Hah? Pasti sudah maju ya. Jadi ini Singapura ini kalau menurut ibu sudah cukup ya, sejahtera, sudah sejahtera ya semua masyarakatnya. Mau bidang ekonomi, politiknya juga ya. Kalau bagian pemerintahannya tidak bekerja dengan baik, pasti di bidang lain seperti keamanan itu terbengkalai. Ya, pasti tidak aman. Tapi ini semuanya ya bisa kita lihat bersama, dengarkan dalam video tadi ya. Negara Singapura merupakan negara terbersih di dunia. Karena kira-kira apa yang mereka perbuat? Mendenda orang yang mengotori tempat umum. Kasih denda orang yang mengotori tempat umum. Coba yang menurut kamu apa yang dilakukan warganya? Kenapa daerahnya bersih? Coba. Yang pertama apa yang mereka lakukan? Yang pertama apa yang kita lakukan supaya tempat kita bersih? Itu dulu. Apa yang dilakukan? Bergotong royong Bergotong royong apa? untuk membersihkan Bergotong royong membersihkan lingkungan. Sebelum lebih dari itu, apa biasa kalau untuk orang untuk mendapatkan wilayah yang bersih, lingkungan bersih, rumah itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana untuk memperoleh halaman yang bersih,
sudah matang tentang masalah kebersihan, mulai dari diri sendiri. Karena pemerintah buat peraturan, harus masyarakatnya itu harus menjaga kebersihan lingkungan, bukan cuma tempat umum. Coba kalau kamu cuma kasih bersih lapangan sana baru di rumah jorok, bagus? Tidak. Jadi itu yang pertama dilakukan, yaitu mulai dari kebersihan diri. Apalagi? Kemudian lanjut kemana lagi? Setelah diri sendiri apa? Lingkungan sekolah. Keluarga, rumah. Apalagi? Jadi berdasarkan itu peraturan yang dimiliki negara pemerintah Singapura, sehingga negaranya bisa negara meskipun ya luasnya tidak seberapa ya dengan Indonesia, tapi setidaknya orang punya desa dulu orang bersihkan ya, yang dimulai dari kebersihan diri sendiri ya. Itu yang kita contoh dari negara Singapura, salah satunya ya, tentang kewajiban masyarakat menjaga kebersihan lingkungan seperti negara Singapura ya. Gambar apa itu? Keluarga sedang Ya, keluar itu sedang bermain ya. Jadi dengan melihat gambar itu hak itu seperti apa? Sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir, bahkan belum lahir. Setiap orang untuk mendapatkan apa? kasih sayang. Mendapatkan apa? Kasih sayang. Iya. Gambar kedua ini gambar apa? Menyapu. Anak-anak menyapu. Ini menunjukkan bahwa dia apa ini? Hah? Melaksanakan kewajiban. Dia melaksanakan kewajiban menyapu, membersihkan lingkungan rumahnya. Inilah suatu kewajiban ya, contoh kewajiban sebagai apa? Anggota keluarga. Iya. Dengan melihat gambar berikut, kamu sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah. Coba bisa sampaikan kemari pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang ada sejak lahir bahkan belum lahir. Contohnya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Kemudian yang lain. Coba. Kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, kewajiban menaati peraturan yang ada dalam keluarga, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ya. Ada yang lain lagi? Setelah melihat gambar ini, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Setelah melihat gambar ya. Coba. Natasha, silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, ya. Sesuatu yang kita harus laksanakan, wajib namanya ya, wajib. Kewajiban ya. Dengan kita jalankan kewajiban kita, pasti hak kita akan dapatkan. Ya, karena hak dan kewajiban itu berjalan iya, selaras dan seimbang. Di saat kita laksanakan kewajiban kita akan dapatkan hak kita. Ya. Contohnya seperti ini. Setelah kamu menyapu halaman, apa yang kamu dapatkan? Siapa yang bisa? Setelah orang sapu tong punya halaman, dia bersih. Setelah orang bersihkan tong punya halaman, apa yang kamu dapatkan? Mendapatkan pujian dari orang tua. Mendapatkan pujian dari orang tua. Yang lainnya apa? Mendapatkan kenyamanan.
mendapatkan kenyamanan. Yang lain, setelah kamu melaksanakan kamu punya hak, contohnya seperti ini digambar, menyapu, membersihkan kamu punya halaman. Pas kasih bilang apa tadi? Mendapatkan pujian orang tua. Kalau orang dipuji, bagaimana perasaan kita? Senang. Ya, good, itu ibu puji kamu, bagus. Dan Valen juga bagus. Dia bilang apa? Setelah membersihkan halaman akan mendapatkan apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Bersih pangkal Sehat. iya. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jelas. Jelas. Jelas ini betul? Betul. Oke. Sekarang untuk kelompok. Kelompok satu pas kasih Elvan dan Valen di tempat sini. Kelompok satu tempatnya di sini. Kelompok dua sini Kesia dan Brix di sini atau di sini. Kasih kelompok saya begini supaya tidak sempit ya. Kelompok satu situ, kelompok dua di sini dan kelompok tiga di sini. Tasya ini lagi. Nah, silakan duduk. Ini LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Sudah ada petunjuk di situ. Kalau ada yang belum jelas, ditanyakan. Ya, kerjakan sesuai petunjuk yang ada. Hasil prediksinya kan sudah. Nah, sekarang kamu baca ibu kawasan Asia Tenggara. Dia berisi per apa ini? Per paragraf ya. Kamu satukan pendapat teman dengan kelompoknya, ya, boleh? Iya, per paragraf ya. Semua siswa ya. Iya, betul. Diskusikan menurut knowledge dari informasi penting menurutnya pengetahuan satukan nanti diskusi ya. Lalu kamu tulis di sini ya, boleh? Karena setelah itu ada presentasi masing-masing kelompok ya. Ada 3 ini yang kamu kerjakan. Tuliskan dengan rapi ya. Karena setelah ini ibu kumpul. Kamu diskusi ya. Itu hampir kalau kita Sebentar kalau dulu. ikut sampai di akhir itu berapa Di sini ibu boleh presentasi. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Terserah bagaimana pengaturan dari kelompok masing-masing, bebas ya, dipresentasikan dibagi ya. Semua kelompok, anggota kelompok menyampaikan, membagi hasil diskusinya, atau satu orang saja, terserah dari kelompok masing-masing ya. Disilakan dari kelompok 1. Menurut hasil diskusi kami pada bacaan kawasan Asia Tenggara
Ide pokoknya Kami dari kelompok 1 kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada bacaan kawasan Asia Tenggara. Ide pokoknya, hasil diskusi kami pada paragraf pertama, Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Paragraf kedua, secara geografis wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Ya. Selain menyimak dengan baik. Ide pokok yang ketiga, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Ya. Lanjut lagi. Dan paragraf yang keempat, sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Ya, lanjut untuk hasil diskusi yang kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, paragraf pertama, kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Paragraf kedua, secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Paragraf ketiga, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Paragraf keempat, sebagian besar Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 juga. Kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, ide pokok dari paragraf 1 ialah Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Paragraf kedua, secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Paragraf 3, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan yang masih aktif. Dan paragraf keempat, sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita lanjut presentasinya untuk hasil diskusi yang kedua tentang kartu informasi. Dimulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Menurut hasil diskusi kami, kondisi alam Singapura ialah Singapura beriklim tropis karena letak Singapura berada di dekat Khatulistiwa, tepatnya
di antara 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara. Singapura merupakan negara kepulauan. Fakta menarik tentang negara Singapura: memiliki bandara terbaik di dunia, memiliki banyak proyek reklamasi tanah, mayoritas tinggal di apartemen, kota termahal di dunia, dan memiliki banyak tempat para wisata yang bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan untuk kelompok 2, lanjut presentasikan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil diskusi kami, kondisi alam Singapura yaitu Singapura memiliki letak geografis adalah 1,15 derajat lintang utara sampai 1,26 derajat lintang utara. Batas wilayah Singapura yaitu sebelah barat hingga utara dibatasi Selat Johor, sebelah timur hingga tenggara dibatasi oleh Selat Singapura, dan sebelah selatan hingga barat daya dibatasi oleh Selat Malaka dan Selat Mai. Fakta menarik tentang negara Singapura: 1. Bandara terbaik di dunia. 2. Membeli pasir atau tanah dari negara lain untuk memperbesar luas wilayah. 3. Mempunyai reklamasi dan mayoritas tinggal di apartemen. 3. Mempunyai industri pariwisata yang bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang lanjut kelompok 1. Menurut hasil diskusi kami, kondisi alam Singapura ialah Singapura merupakan negara kepulauan. Batas wilayah Singapura yaitu sebelah barat hingga utara dibatasi oleh Selat Johor, sebelah timur hingga tenggara dibatasi oleh Selat Singapura, dan sebelah selatan hingga barat daya dibatasi oleh Selat Malaka dan Selat Mai. Singapura juga beriklim tropis. Fakta menarik tentang negara Singapura adalah Singapura adalah negara terpadat kedua di dunia. Warganya banyak yang tinggal di apartemen. Dan yang kami dapatkan dari internet, larangan menjual dan mengunyah permen karet, wajib menikah di atas usia 30 tahun, memiliki kebun binatang malam hari pertama di dunia. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Menarik. Sekarang untuk hasil diskusi yang ketiga tentang apa? Aksi kecil ya, yang kalian lakukan. Coba dipresentasikan mulai dari kelompok 2. Hasil diskusi aksi kecilku untuk lingkungan rumahku. Bersih itu sehat. Alasan, karena dengan kebersihan kita memperoleh kesehatan dan kenyamanan. Oke. Ya, lanjut kelompok 1. Menurut hasil diskusi kami, untuk aksi kecilku lingkungan Aksi kecil rumahku kami. adalah kami mengambil slogan Rumahku Tamanku. Alasannya, karena kami akan melakukan aksi untuk menata, menanam, dan membersihkan rumah agar terlihat indah dan asri seperti taman. Oke, ya, tepuk tangan. Kelompok yang terakhir. Silakan. Itu semua lagi. Menurut hasil diskusi kelompok kami, untuk aksi kecil kami untuk lingkungan rumah kami mengambil slogan tentang rumahku, istanaku. Alasannya, dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah kami jadi merasakan bahwa rumah kami itu bagaikan istana yang bersih dan nyaman. Oke, tepuk tangan. Ternyata semua bisa, ya. Sekarang kita lanjut
ke permainan. Ada game ya. Ada game di sini. Biar posisinya seperti ini dulu. Ada game nanti. Ketika bermain semua keliling di sini ya, seperti ini. Namanya snowball throwing ya. Melempar bola salju. Cuma di sini tidak ada salju, jadi kertas ya. Memakan salju kertas putih ini. Ibu akan membagi kertas ini ya. Satu siswa satu. Ibu bagi kertas ini tujuannya masing-masing siswa membuat sebuah pertanyaan yang materinya ibu akan bagi per kelompok. Kelompok satu materinya tentang kawasan, tentang Asia Tenggara ya. Itu materi, jadi dari materi tersebut kalian angkat suatu pertanyaan masing-masing satu ya. Dan kelompok dua tentang Singapura ya, tentang kondisi Singapura ya, pokoknya tentang informasi tentang negara Singapura. Dan kelompok tiga tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jadi materi-materi yang ibu bagi itu dari situ kalian angkat suatu pertanyaan ya, yang kalian tuliskan di dalam kertas yang ibu bagi. Kemudian kita akan bermain. Dalam permainan kita akan menyanyikan sebuah lagu sambil kita saling melemparkan kertas tersebut yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari kamu ya. Ketika selesai menyanyikan lagu itu dan kertas itu berada di tangan siswa, itu berhak menjawab pertanyaan tersebut. Boleh? Boleh. Jadi untuk sesi pertama ya, 3 kertas dulu, 3 pertanyaan yang dilempar. Ya, silakan buat satu pertanyaan, masing-masing satu pertanyaan ya. Tuliskan dalam kertas itu, kemudian digulung, diremas bentuk bulat ya. Boleh? Sekarang sambil kita menyanyi, berarti setelah kita mulai menyanyi kertas itu over ya. Ya, di over kalau perlu sama yang paling bekas kita ya sakit dulu kena. Langsung yang dilempar. Sasaran tangkap ya, jangan biarkan ya. Taruh dulu ya. Sekarang sesuai dengan lagu yang kita sudah. Ya, oke. Coba. Kasihlah. Ku coba melempar kertas 2, 3. Ku Coba melempar kertas, kertas ku lempar sapu jawab. Coba melempar kertas, kertas ku lempar sapu jawab. Ya, ada sama siapa itu? Kertasnya ada di siapa? Jadi silakan dibuka kertasnya. Oke, hadiah menarik. Oke, sekarang coba. Nah, Excel baca pertanyaannya, kemudian dijawab. Sebutkan negara-negara ASEAN. Sabun berarti. Ya, silakan jawab. Yang pertama, negara ASEAN itu. Myanmar, Thailand, Laos, Brunei Darussalam,
Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Timor Leste. Oke, tepuk tangan. Coba ya, berarti semua ini sosial ya. Coba sekarang Cindy baca pertanyaannya. Singapura beriklim tropis karena letak Singapura berada di dekat khatulistiwa, tepatnya di 1,15 derajat bintang utara sampai 1,26 derajat bintang utara. Oke, iya, ternyata semua siap. Silakan, Mas Valen. Yang sudah ditaruh. Apakah kewajiban anak terhadap orang tua? Coba. Membantu orang tua. Iya, membantu. Dan dilaksanakan ya. Ya, membantu orang tua dan itu harus dilaksanakan ya. Itu suatu kewajiban. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kita atur kembali seperti semula. Bagaimana dengan hasil permainan kita tadi? Seru. Semoga materi yang kita pelajari juga kita simpan di sini ya. Kita lanjut evaluasi ya. Belum evaluasi tadi ya. Jadi Ibu akan bagi evaluasi ini dikerjakan selama Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Ya, itu saja. Ya. 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke. Oke, ya buat. Ya, kumpul. Ntar saja itu berarti. Pembelajaran kita mulai dari apa tadi? Tentang Asia Tenggara ya. Kita berbicara tentang kawasan Asia Tenggara. Kemudian kita membahas salah satu anggota ASEAN ya, yaitu Singapura, sampai mengerjakan evaluasi. Semua paham tentang materi tersebut? Paham. Betul? Betul. Coba Ibu minta kalian sampaikan hal-hal apa saja yang kamu tahu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Coba bebas, silakan keluarkan pendapat Anda. Tentang materi hari ini, apa yang tersimpan di sini? Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu pahami? Coba. Kita jadi tahu tentang keunikan negara Singapura. Kita apa? Kita jadi tahu tentang keunikan negara Singapura. Ya, yang lain lagi coba. Kita bisa tahu keadaan geografis Singapura. Oke, jangan takut-takut sini ya. Yang lain coba. Coba, Tasya. Sepanjang berapa jam ya kita belajar tadi ya? Kita jadi tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Iya. Hak kewajiban Singapura. Apa lagi tadi? Banyak. Apa lagi? Coba. Tidak apa-apa. Kalau tidak kalau belum mengeluarkan suaranya berarti ini tidak paham ini diam-diam. Coba yang lain. Coba. Apa yang kamu tahu tadi tentang pembelajaran kita hari ini? Coba. Valen.
Kita sudah lebih tahu tentang negara Singapura. Iya, sudah lebih tahu ya. Yang awalnya kamu paling baru tahu Singapura, lambangnya ada singa. Apalagi yang kamu tahu tentang ini? Pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini banyak ya. Apa-apa saja itu? Coba. Tentang Asia Tenggara, tentang Singapura, dan tentang hak dan kewajiban. Iya. Jadi orang tadi awalnya belajar tentang Asia Tenggara. Apa-apa saja yang menjadi bagian dari Asia Tenggara. Negara apa saja yang menjadi bagian dari Asia Tenggara. ASEAN ya, itu negara tetangga. Makanya tadi ibu sampaikan bahwa waktu ibu tanya siapa tetangganya ya, Indonesia kan bertetangga dengan Singapura, Malaysia ya. Dan pembahasan kita hari ini kita mengambil salah satu negara ASEAN, Singapura ya. Banyak fakta menarik ya, sudah ada tayangan video. Apalagi? Kalau lewat tayangan video tadi, yang kamu tahu tentang Singapura apa? Fakta menariknya adalah Coba. Apa? Yang kamu tahu tentang Singapura tadi? fakta menariknya adalah negara terbaik di dunia. Nah, Singapura memiliki apa? Bandara terbaik di dunia. Apalagi? Mayoritasnya tinggal di apartemen. Mayoritasnya tinggal di apartemen. Apalagi tadi? Mempunyai industri pariwisata yang bagus. Memiliki industri pariwisata yang bagus. iya, apalagi yang lain? Coba. Memiliki kebun binatang malam hari pertama di dunia. Iya. Memiliki kebun binatang. Itu tempat pariwisata ya. Itu kebun binatang malam hari ya. Apalagi? Elvan? Apa tadi? Memiliki pelabuhan terhebat di dunia. Iya, pelabuhan ya. Canggih. Memiliki tempat transit di Kota termahal. Kota termahal. Sama-sama bareng-bareng ya. Apalagi? Kota terbersih. Nah, jadi kita ini bertetangga dengan negara maju, Singapura. Meskipun luas wilayahnya hanya berapa? 728,3 km persegi. Tetapi dia memiliki perekonomian yang maju, pendidikan, ya, di bidang politik juga, ya, dan itu terbukti dari semua bahwa negara ini sudah menjadi negara maju, ya. Semua pemerintahan berjalan dengan baik, ya, diatur oleh orang-orang yang punya potensi yang bagus, ya, dan warganya juga, ya, itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya, ya. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, ya. Siapa tahu dengan setelah mengetahui kondisi di sana, di Singapura, saya mau ke sana. Itu suatu motivasi untuk jadi orang sukses suatu hari nanti, ya. Oke? Nanti pembelajaran kita berikut, kita akan belajar tentang negara ASEAN, ya, yang lain, ya. Kita akan bahas tentang negara ASEAN yang lain. Ada Brunei. Tapi ada penghargaan untuk siswa yang aktif, paling aktif. Semua ibu lihat sudah aktif, ya, bisa mengeluarkan pendapatnya. Biasa itu pembelajaran pertama itu dilihat ragu-ragu, tapi sekarang sudah mulai, ya, sudah seperti itu. Kalau belajar itu bebas, kita mengeluarkan pendapat, ya, bertanya
sini. Jaga kesehatan terus ya. Ingat protokol kesehatan ya. Pakai masker ya. Hindari kerumunan. Jangan lupa. Sampai di sini siapa yang bisa memimpin doa penutup pembelajaran silakan sini. Teman-teman, marilah kita tutup kegiatan belajar pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami pada sepanjang belajar pada hari ini. Sekarang semoga apa yang kami pelajari bisa berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Bosco, Doakanlah kami yang menuju kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Ya. Siap. Berdiri.